sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Jika kesehatan bukanlah suatu warisan, maka hal itu perlu kita upayakan. Saya Choky Sitohang kembali lagi untuk Anda dalam program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini kami mengundang kembali seseorang yang beberapa waktu lalu sempat diwawancara oleh rekan saya. Dan kali ini kita akan mendengarkan sudut pandang berbeda dari cerita pasca menggunakan teknologi laser. Pak Nuki, selamat datang kembali Pak Nuki. Ya. Sehat Pak? Sehat. Terima kasih ya. Makasih, silahkan duduk Pak. Makasih udah sempatin waktu. Tapi ngomong-ngomong Pak, video tadi menohok Bapak nggak? Sangat menohok. Komentar Bapak apa? Ya, kesehatan itu sangat perlu, penting sekali buat kita. Kita harus benar-benar menjaga, karena itu akan menunjang kita di masa yang akan datang, di masa depan. Setuju Pak Nuki. Pemirsa, Pak Nuki adalah narasumber kami yang akan diskusi, ngobrol dengan praktisi kesehatan. Selamat datang Mbak Rita Ramayulis. Ya, terima kasih. Selamat datang juga Mas Yohanes Kurniawan. Bagaimana kabar kalian berdua? Sehat. See you. Kembali lagi bersama kita di sini. Tapi kali ini ceritanya bisa berbeda pemirsa. Karena beliau adalah seorang pengguna rutin teknologi laser. Saya ingin kenalkan kembali Pak Nuki lewat video perkenalan berikut ini. Nuki Afandi berawal dari terkena penyakit demam berdarah pada 2 tahun lalu. Ia jadi mengetahui bahwa tubuhnya sudah tidak baik-baik saja. Pasalnya, kadar gula darah Nuki tercatat tinggi. Begitu pula dengan tekanan darahnya. Awalnya, ia memang tidak mengeluhkan gejala apapun. Tetapi, sekarang semuanya berbeda. Saya merasakan kebas-kebas terutama di kaki ya. Di kaki? Di kaki, terutama di kaki. Dan akhir-akhir ini Ke di tangan. Untuk itu, Nuki langsung bergegas memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Angka gula darah saya sekarang terakhir 98, hipertensi 120, asam urat di bawah 6, kolesterol 200. Aktivitas saya semakin lancar, tubuh saya jadi fresh, tidak ada gangguan yang sangat berarti lagi sekarang. Terima kasih teknologi laser. Apa yang paling signifikan berubah Pak sejak Bapak pakai laser? Semenjak saya memakai laser, dibantu laser, Iya. keadaan tubuh saya seolah semakin membaik.
rutin terus. Jadi apa ya, sehatnya itu benar-benar dapet itu. Nggak sama seperti sebelum saya menggunakan. Karena mungkin udah plong itu tadi ya, jadi ngerasa udah ringan aja bawaannya, bener nggak sih? Betul ya, betul. Kita main dulu ya Pak, ada kuis biasa. Siap. Benar atau salah nih? Pernyataannya begini, kulit gatal pertanda diabetes. Menurut Bapak ini benar atau salah? Betul sekali. Jadi Bapak yakin ini pernyataan yang benar ya? Benar sekali. Itu mungkin efek dari gula yang tinggi ya. Jadi berpengaruh kepada kulit, menimbulkan gatal. Jadi ketika digaruk itu menimbulkan bercak. Wah, ini mungkin akibat gula yang sangat tinggi. Oke. Ya. Jadi ini karena pengalaman pribadi ya Pak ya? Iya. Waktu gatal-gatal itu Bapak kemudian terdorong untuk periksa kesehatan, gula darahnya tinggi. Mengganggu ya Pak? Sangat mengganggu. Tapi apakah benar pilihannya tepat seperti itu? Ini adalah pernyataan yang benar. Dan bagaimana penjelasan ilmiahnya? Ini kita tanya ke praktisi kesehatan langsung Pak ya. Mas Yo, silakan. Nah, pada saat kadar gula darah meningkat di tubuh, ini akan menimbulkan beberapa hal. Yang pertama adalah kondisi kulit kering. Hal ini karena gula darah yang tinggi ini akan menyebabkan kehilangan cairan di dalam tubuh. Selain itu juga dapat mengganggu terjadinya sekresi atau pengeluaran dari kelenjar keringat. Sehingga kondisi kulit pada penderita diabetes itu akan cenderung kering. Kemudian yang kedua, gula darah yang tinggi akan mengganggu sirkulasi pada pembuluh darah. Nah, apabila terjadi gangguan pada sirkulasi pembuluh darah, salah satunya adalah kulit kering. Nah, hasilnya jadi gatal. Dan yang ketiga adalah infeksi. Seperti kita ketahui bahwa gula darah merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Nah, sehingga apabila gulanya tinggi, maka resiko terjadinya infeksi akan lebih tinggi. Nah, infeksi yang disebabkan karena bakteri atau jamur, gejalanya adalah gatal. Jadi pernyataan kulit gatal pertanda diabetes adalah pernyataan yang benar. Kulit gatal pertanda diabetes adalah pernyataan yang benar. Sejak pakai laser, gula darah Bapak turun? Turun. Sebelumnya berapa? Sebelumnya kan sampai yang 300 itu ya. Yang itu ya. Oke. Sempat di 300. Iya, tinggi Dan banget. sekarang hasil gula darahnya 98 ya. Jadi ada penurunan drastis dari gula darah yang tadinya 300 ke sekarang 98. Wah, ini apresiasi Pak. Luar biasa ya. Pak, jadi gula darah sudah turun, sudah normal itu ya, Mas normal Surya, banget, Barita ya. Tensinya dulu sebelum pakai laser dengan sekarang sesudah menggunakan laser berapa? Oh jauh, sekarang saya lebih stabil. Di angka 120 saya. Normal. Normal. Sebelumnya? Sebelumnya saya di angka 170. Wow, tinggi sekali. Ya, syukurlah Pak, saat ini kondisi Bapak cukup stabil, terkendali, bahkan Bapak masih bisa menikmati kehidupan Bapak yang maksimal. Jadi tolong jangan kendor pakai lasernya. Tetap semangat Pak, tetap semangat. Silakan para praktisi kesehatan, saya pengen dengar sesuatu dari Anda. Oke, baik. Nah, kalau kita melihat pemirsa, ketika kadar gula darah kita tinggi, itu menggambarkan bahwa darah kita itu kental. Karena banyaknya gula atau tingginya gula di dalam darah kita. Nah, mari kita lihat perbedaan antara darah yang normal dengan darah yang tidak normal alias kental itu tadi. Kalau bicara darah normal, itu adalah darah yang mengalir dengan baik dan kemudian kepingannya itu tidak lengket satu sama lain. Kenapa dia harus mengalir dengan baik? Karena darah inilah yang akan membawa tugas untuk mengantarkan oksigen dan zat gizi ke seluruh sel tubuh kita. Bayangkan kalau dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, berarti kita tidak akan kebagian sel-selnya energi dan juga tidak mendapatkan oksigen yang baik. Nah, itu akan bisa merusak fungsi sel tentunya. Nah, kalau darah kental yang tadi gulanya tinggi, kemudian tekanan darahnya juga tinggi, itu kepingannya lengket satu sama lain dan mengalirnya sangat lelet begitu ya. Ini bahaya sekali pemirsa. Kalau darah kental ini kemudian
kemudian terjadi pada ke area jantung, maka bisa terjadi serangan jantung. Kalau ke ginjal bisa gagal ginjal. Nah, teknologi laser mempunyai fungsi di mana dia digunakan di pergelangan tangan kiri kita. Di situ ada pembuluh darah besar yang mengalir ke jantung dan dari jantung juga ke semua sel tubuh kita. Nah, di situ adalah jalur-jalur akupuntur atau titik-titik energi yang akan menyampaikan sinar laser ini ke dalam tubuh kita. Pertama, dia bekerja pada titik akupuntur PC6 dan 7, ya, itu bekerja pada selaput jantung atau lapisan jantung. Dan kemudian pada HT4, 5, 6, dan 7 bekerja pada jantung itu sendiri sehingga bisa menjalankan fungsinya untuk kemudian memompa darah sebanyak mungkin ke seluruh sel yang membutuhkan. Nah, kemudian ada titik akupuntur LU7, 8, dan 9 bekerja di paru-paru. Paru-paru bertugas adalah mengambil darah dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, pemirsa, dengan rutin menggunakan teknologi laser, kemudian gula yang ada di pembuluh darah kita, juga kolesterol, itu akan dibawa atau dipindahkan ke mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah sebuah sel yang bisa kemudian merubah gula dan kolesterol menjadi ATP. ATP itu merupakan energi yang densitasnya tinggi, atau kita singkat sebagai adenosin trifosfat, molekul yang mengandung energi yang tinggi. Makanya nggak heran kalau tadi Pak Nuki cerita ketika rutin menggunakan teknologi laser menjadi lebih bertenaga, lebih punya stamina karena memang dihasilkan energi lebih banyak pada tubuhnya Pak Nuki karena rutin menggunakan teknologi laser. Tetapi pemirsa, teknologi laser ini kalau dipakai rutin dan kemudian dikombinasikan dengan penggunaan antioksidan untuk menangkal radikal bebas di tubuh kita, maka hasil yang kita peroleh akan makin optimal, meningkatkan kesehatan tubuh. Ya, jadi pemirsa yang memiliki kadar gula darah yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, dan darah yang kental, maka lakukan perubahan gaya hidup sehatnya dan kemudian gunakan teknologi laser secara teratur. Nah, ketika teknologi laser sudah digunakan secara rutin, itu kan kita gunakan dari luar ya. Jadi artinya sesuatu yang kita peroleh dari luar dan kemudian masuk ke dalam aliran darah kita. Tapi dari dalam tubuh kita juga perlu ditingkatkan antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Jadi ketika teknologi laser sudah digunakan dari luar dan kemudian sudah diasup antioksidan untuk menangkal radikal bebas, maka pemirsa akan mendapatkan kesehatan yang menjadi optimal. Dan perlu pemirsa ketahui, ketika terjadi darah kental, ini akan meningkatkan resiko terjadinya trombus. Trombus ini merupakan suatu gumpalan darah yang terjadi pada pembuluh darah. Coba pemirsa bayangkan ketika sumbatan ini terjadi pada pembuluh darah di otak, ini akan terjadi stroke. Dan apabila terjadi pada jantung, itu akan terjadi serangan jantung. Ketika menggunakan teknologi laser, ini akan menguraikan trombus-trombus yang ada sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Seperti kita ketahui bahwa fungsi dari darah adalah membawa oksigen dan membawa nutrisi, sehingga nutrisi dan oksigen ini dapat tercapai kepada organ-organ, salah satunya jantung dan otak. Dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol ini bukan alat kemarin sore. Pemirsa, sudah eksis 10 tahun di Indonesia, sebuah alat kesehatan yang membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat penggunanya. Dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Di mana jumlah posisi dari titik-titik akupuntur dirangsang oleh laser dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ketika Anda sudah memiliki alat kesehatan ini, Anda harus menggunakannya secara rutin. Barulah dokter laser atau AccuLaser akan bantu tubuh Anda untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan asam urat yang tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya yang menggunakannya akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Nah, ngomongin tentang dokter laser atau AccuLaser, ini kan dari luar tubuh kita, pemirsa. Kemudian kita pasang untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita. 2 kali sehari, durasinya antara 15 hingga 60 menit per sekali penggunaan. Kemudian dari dalam tubuh kita juga perlu meningkatkan kesehatan tubuh ini dengan mengonsumsi 2 tablet Evolife AS10 sehari. Maka itu sudah memenuhi kebutuhan harian antioksidan, vitamin, dan mineral Anda secara lengkap.
Dokter laser atau Aculaser dan Evolive AS10 menjadi kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Kami ingin memastikan kepada pemirsa bahwa Anda layak mendapatkan pelayanan terbaik, maksimal, dan bukan sesuatu yang direkayasa atau palsu. Jangan. Anda pun harus kritis terhadap lingkungan. Pemirsa, kalau Anda cari dokter laser, Aculaser, atau bahkan Evolive AS10, maka pastikan Anda mencarinya lewat 4 cara berikut ini. Yang pertama, call center. Nomornya muncul di layar kaca sekarang. Atau kunjungi situs resmi kami. Atau temukan kami di official marketplace. Cara yang keempat adalah Anda datangi showroom resmi di bilangan Alam Sutra. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau Aculaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di GoGo Mall. Atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya, tingkatkan kesehatan Anda dengan dokter laser, Aculaser, dan Evolive AS10 sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Beberapa waktu yang lalu kami undang pertama kali pemirsa. Tadi kalau Anda lihat videonya, Pak Nuki ini beda mukanya dulu dan sekarang. Saya tuh bersyukur ketemu Bapak dalam keadaan seger begini. Selain saya yang ngomong begini, ada nggak orang lain yang menyampaikan itu ke Bapak? Banyak. Terutama kawan-kawan saya. Kok sekarang lebih fresh gitu. Rekan-rekan kerja nih? Iya, rekan kerja, keluarga, terutama keluarga. Ayah jadi lebih sehat, lebih kuat. Aduh, aktivitasnya juga sekarang nggak cepet lelah kalau dilihat gitu kan. Jadi aktivitas di rumah, terutama kalau ada kerjaan apa, saya langsung. Iya, pastilah mempengaruhi lingkungan kita ya. Tapi ngomong-ngomong kan Pak Nuki kemarin tuh kadar gula darahnya 300 loh ya, nggak main-main. Memangnya gimana sih pola makan Pak Nuki waktu itu? Saya biasa makan, terutama ya minum manis. Terus kalau makan itu siput biasa. Kalau jam makannya teratur nggak sih? Misalnya sarapannya, makan siang, makan malam itu teratur nggak? Kalau itu tidak teratur, tidak teratur. Oke, tapi untuk Bapak ini sudah mengambil pelajaran penting. Salah satunya mengubah pola hidup, pakai laser, dan sekarang pemirsa. Nah ini, tahukah Anda pentingnya sarapan untuk pasien diabetes? Ini edukasinya, silahkan Mbak Dita. Nah hari ini kita ngebahas tentang sarapan, seberapa pentingnya untuk pasien diabetes. Nah sebelum saya jelaskan tentang sarapan, mari kita lihat gambar berikut ini pemirsa. Jadi ini ada 2 grafik yang berbeda warna. Nah di sini saya ingin memperlihatkan bahwa seorang pasien diabetes atau penderita diabetes ketika dia makan dalam sehari hanya 2 kali waktu makan yang berwarna orange tersebut, maka kadar gula darahnya akan melonjak tinggi dan juga serta-merta akan turun sangat rendah. Berarti dia punya risiko untuk mengalami hiperglikemi dan kemudian bisa mengalami hipoglikemi. 2 tanda-tanda yang fatal untuk seorang penderita diabetes, bisa koma diabetikum. Nah kemudian kalau orang itu makannya dibagi menjadi beberapa kali waktu makan, seperti grafik yang berwarna biru memperlihatkan kadar gula darahnya cenderung flat, cenderung kadar gulanya cenderung rata begitu ya, tidak ada lonjakan dan tidak ada juga penurunan. Jadi kalau kita melewatkan waktu sarapan, berarti orang itu hanya akan makan 2 kali sehari. Nah itu akan berdampak pada warna yang seperti warna orange tersebut. Nah kenapa penderita diabetes butuh sarapan? Jadi pemirsa, pada saat kita bangun pagi hari, pada saat itulah titik terendah dari kadar gula darah seseorang, karena sudah 8 jam kan tidak mengkonsumsi makanan apapun ketika tidur. Nah pada saat itu kalau tidak sarapan, maka kadar gula darah itu akan makin rendah dan itu berisiko terjadinya hipoglikemi tadi. Dan kemudian kalau di siang hari kemudian makan, ya itu pasti akan terjadi lonjakan yang sangat tinggi, yang sangat signifikan, dari yang semula rendah akan terjadi sangat tinggi. Oleh karena itu pemirsa, kalau sudah menderita diabetes atau
atau untuk pencegahan, jadikanlah pola makan yang teratur. Teratur jamnya, ada sarapannya, ada makan siangnya, dan ada makan malamnya, serta ada selingan dengan jenis yang sesuai tentunya. Tapi kemudian selain itu juga jangan lupa gunakan teknologi laser secara teratur juga, secara rutin. Penggunaan teknologi laser dari luar itu bisa meningkatkan kualitas darah kita, dan dari dalam cukupkan juga asupan antioksidan untuk mencegah radikal bebas, sehingga kita akan mendapatkan kesehatan yang optimal. Itu penjelasannya. Jadi penting sekali rupanya sarapan itu, khususnya bagi pasien diabetes. Betul. Sekali lagi saya juga mengucap syukur dengar cerita Bapak kali ini dibanding yang episode lalu, Bapak udah punya banyak pencapaian. Saya mau tanya dulu nih, Pak, intranasalnya dipakai apa enggak ini, Pak? Pakai. Pantesan wajahnya beda, lebih cerah. Saya melihatnya lebih cerah nih, Pak. Sebelum pakai itu saya pernah mengalami batuk yang pokoknya sangat luar biasa deh. Pokoknya itu beberapa kali gitu kan. Nggak berhenti-berhenti dan dada terasa sakit. Nah, semenjak saya menggunakan intranasal teknologi laser itu hilang. Dan sampai detik ini pun nggak pernah saya merasakan batuk yang tidak berhenti-berhenti. Sesaknya juga nggak ada lagi ya. Jadi semenjak itu saya senang sekali itu. Sampai detik ini saya duduk di sini belum pernah saya merasakan batuk lagi. Padahal sebelumnya batuknya nggak berhenti ya. Tapi pakai teknologi laser yang intranasal ini, pemirsa, ternyata bawa keuntungan lain lagi. Khususnya dalam hal batuknya beliau. Ini Mas Yo bisa dijelaskan. Oke. Nah, pemirsa, intranasal laser ini merupakan satu ekstensi dari teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan. Nah, intranasal ini digunakan pada rongga hidung. Nah, seperti kita ketahui, di rongga hidung ini ada saluran pernafasan. Kemudian ada pembuluh darah dan ada saraf yang terkait dengan pembuluh darah dan saraf di otak. Jadi ketika intranasal laser digunakan, ini akan membantu untuk yang mengalami keluhan sakit kepala, migrain, atau sinusitis, ini dapat terbantu. Selain itu juga dapat mencegah terjadinya stroke berulang, kemudian akan meregenerasi dari sel-sel yang ada di area wajah, sehingga pada saat menggunakan teknologi laser, terutama yang intranasal, ini akan terlihat lebih cerah. Seperti Pak Nuki, ini kan wajahnya kelihatan lebih cerah ya Pak ya. Nah, ada satu lagi pemirsa manfaat dari intranasal laser, yaitu mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Jadi kalau kita lihat bagaimana penggunaan teknologi laser di pergelangan tangan kiri kita, maka pada saat itu dia akan mengikuti aliran darah laser merah, kuning, dan biru. Itu akan masuk ke lapisan kulit kita yang terluar, yaitu epidermis, lanjut ke dermis, dan kemudian masuk ke hipodermis hingga ke pembuluh darah. Nah, ketika sampai di pembuluh darah, maka laser ini akan menstimulasi pembuluh darah kita menghasilkan nitrit oxide. Nah, dengan adanya nitrit oxide yang dihasilkan tinggi oleh stimulasi dari laser tadi, maka pembuluh darah menjadi lebih lebar dan lebih elastis. Bisa kebayangkan pemirsa, kalau dia lebih lebar, lebih elastis, berarti darah itu akan mengalir dengan baik, ya, akan sampai ke semua sel-sel yang membutuhkan aliran darah tersebut. Nah, dari luar kita gunakanlah teknologi laser ini secara rutin, tetapi pemirsa, dari dalam gunakan antioksidan untuk mencegah radikal bebas dan kemudian akan memberikan kesehatan yang optimal pada tubuh kita. Jadi pemirsa, mulai dari sekarang juga lakukan gaya hidup sehat, dari luar gunakan teknologi laser secara rutin, dan dari dalam cukupkan asupan antioksidannya. Ayo untuk masyarakat luas, terutama teman-teman saya yang mengidap penyakit hipertensi, gula darah tinggi, asam urat, kolesterol, lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser. Saya sudah merasakan manfaatnya. Ayo segera pakai laser, jangan ditunda-tunda. Keren. Terima kasih Pak Nuki. Terima kasih. Saya percaya apa yang Bapak sampaikan barusan adalah yang sebenar-benarnya. Nggak ditambah, nggak dikurangin, bukan rekayasa. Kiranya Bapak sehat selalu. Buktinya ada. Buktinya. Mbak Dita, terima kasih ya. Sama-sama. Mas Yo juga terima kasih buat edukasinya hari ini. Pemirsa, gunakan segera dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol, sebuah alat kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat penggunanya, dimulai dari kualitas darah dan pembuluh darah. Pada saat
mulai bekerja, sinar laser ini akan menyinari dua pembuluh darah utama di pergelangan tangan kiri kita. Kemudian yang disentuh di sana juga ada titik nadi, ada titik akupuntur. Ketika Anda menggunakan secara rutin, maka manfaat dari dokter laser atau AccuLaser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Itulah kenapa kita harus menggunakannya, supaya tercegah dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Nah, ini cara dari luar, pemirsa. Kita pakai laser, cara untuk memelihara kesehatan, meningkatkan kesehatan dari luar. Pakainya 2 kali sehari, betul ya Pak? Pak Nuki rajin pakainya 2 kali sehari. Durasi 15 hingga 60 menit per sekali penggunaan. Tetapi jangan lupakan juga ada upaya dari dalam diri Anda untuk bisa meningkatkan kualitas kesehatan. Caranya mengonsumsi 2 tablet Evolife AS10 sehari. Itu sudah memenuhi kebutuhan harian antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap. Dokter laser atau AccuLaser dengan Evolife AS10 menjadi kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser, AccuLaser, dan juga Evolife AS10 yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di GoGo Mall. Segera atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya, tangkal radikal bebas. Dan lakukan itu sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.